kabar semuanya? Baik, Bang. Bener, Bang. Alhamdulillah. Agendanya hari ini apa, Bang? Ini saya dampingi Teh Nur untuk menambahkan keterangan yang beberapa waktu yang lalu beliau udah kesini, tapi ada ganjalan di hatinya, sehingga hari ini saya dampingi untuk menghadap ya, untuk ke unit PPA untuk menambahkan keterangan yang kemarin sudah diberikan. Saksi atas laporan siapa, Bang? Kayaknya Hera ya. Berarti yang dugaan penganiayaan ya? Demikian. Bang, emang kesaksian kemarin kenapa Bang harus sampai hari ini? Sampai hari ini yang mengganjal tuh apa sih? Ada beberapa peristiwa yang kemarin beliau belum sampaikan, dan itu akhirnya ada di hatinya. Beliau merasa terganggu dan tadi juga saya antar ke rumah sakit untuk cek pengaruh dari itu juga. Maka beliau hari ini harus jujur menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan saat itu. Berarti ada kesaksian yang belum sebenarnya terjadi? Ada yang terlewat, belum disampaikan ya. Ada yang terlewat. Mbak Nur, gimana perasaannya? Tapi udah ada komunikasi sama Mbak Hera sendiri nggak sih, Mbak Nur? Oh belum. Kami belum ada komunikasi apapun. Dan ini pure dari hati Teh Nur sendiri sebagai seorang saksi harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Bang bawa bukti tambahan mungkin, Bang? Oh, kami tidak ada bukti apapun Hanya ya. menyampaikan aja. yang di hati ya? Iya betul. Apa tuh, Bang? Tapi Mbak Nur itu tahu nggak sih, Mbak, kalau dijadikan saksi sama terkait laporannya Mbak Hera? Kemarin setelah saya interview, beliau nggak tahu sebagai saksi siapa sebenarnya gitu, karena pas beliau datang ke sini memang didampingi oleh seorang yang katanya lawyer, tapi nggak tahu ini harus sebagai saksinya siapa, beliau tidak paham gitu. Tadi berarti sempat ke rumah sakit sendiri berkaitan dengan hal ini, merasa tertekan kah atau gimana, Kak Hera? Kak Nur? Nah, itu gini, jadi dengan adanya peristiwa yang terjadi di rumah kediaman beliau, ya beliau di mana kerja itu ada hal-hal secara psikologi Teh Nur sangat terganggu dan ada traumatik yang dialami, sehingga perlu psikolog untuk menentukan tindakan berikutnya agar beliau bisa lebih baik lagi seperti sebelumnya. Apa tuh, Dari Bang? sang pemberi kerja mungkin tekanan itu? Di antaranya ada itu, kemudian ada tekanan untuk tidak jujur menyampaikan apa yang terjadi kemarin terkait peristiwa yang terjadi di depan matanya, tapi beliau tidak bisa sampaikan kondisi sebenarnya karena memang ada hal-hal yang kemarin diminta oleh majikan untuk tidak disampaikan. Kami hanya untuk bahwa yang hak adalah hak buat klien kami, dan yang tidak hak kami tidak akan cari-cari gitu. Gitu, Bang. Ya, nanti kita lihat progres berikutnya ya. Nah. Tadi kami sudah nyampe di PPA, tapi penyidik yang tangani perkara ini beliau lagi lepas dinas dan kami tadi sudah komunikasi baik. Apa ya, kalau boleh tahu yang dikomunikasikan? Jadi nanti beliau akan schedulekan untuk pemeriksaannya di hari Selasa pukul 13. Selasa pekan depannya pukul 13. Kalau untuk Selamat siang, Pak Pradia.
Kalau untuk tadi komunikasi kan sudah hari Selasa. Pemberitahuan juga kepada seluruh pemilik kendaraan dinas maupun pribadi Atau berkas yang mesti dibawa. yang masih parkir paralel. Oh, tidak ada berkas Agar khusus saya juga karena di bidang. beliau sifatnya sebagai seorang saksi. Pemberitahuan Jadi lagi nanti kalaupun yang juga dibawa kepada adalah seluruh hasil pemilik kendaraan tes dinas maupun kesehatan pribadi yang masih parkir paralel. psikologi tadi yang Agar saya juga di bidang. di salah satu rumah sakit. Terkadangnya terima kasih. Tes yang tadi seperti apa Bang? Mungkin boleh diceritakan. Kalau hasil tertulisnya itu belum, nanti hari Senin itu sekitar pukul 10 itu bisa nyampe ke tangan kami, tapi tadi disampaikan Ya, silakan. benar Yang masih parkir paralel segera dihidang atau peristiwa akan yang dibiarkan. terjadi saat itu mempengaruhi psikologi teknik. Silakan yang masih parkir paralel segera dipindah Mungkin bisa di atau akan digeberkan. contohin atau yang lebih detail lagi. Jadi gini, psikologinya terganggu karena adanya satu peristiwa di tempat di mana beliau bekerja kemarin dan sudah masuk ke fisik. Ada mual-mual, ya, ada rasa pusing. Nah itu pengaruh dari tekanan psikologi yang dialami oleh klien kami. Manu sendiri mengalami mual-mual itu dari kapan ya Pak? Pas Pencekan, Pak. Pas kabur dari rumah Pak Eri. Pas sebelum itu ada pas kelahiran keluar. Oh berarti sudah lama ya? Selagi masih di sana berarti sudah terjadi Iya. mual-mual itu. Ya pusing dada seperti itu, sesak, panik. Boleh ke depan, Mbak. Sudah coba konsultasi, bicara nggak ke Bu Erin saat itu pas lagi masih di rumah? Enggak. Nggak pernah ngomong ke Bu Erin kalau sesak gitu? Maksudnya takut dalam arti itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu, mungkin boleh dijelasin takutnya takut tekanan kah atau dimarahin atau gimana? Iya ada marah juga terus ada disuruh baik-baik gitu kan pas kemarin kesini. Saya panik, saya takut sama pusing paling pusing. Nunggu jadwal ya, karena tadi disampaikan oleh pihak rumah sakit nanti hari Senin seperti apa hasilnya. Realnya itu tertulis nanti di hari Senin. Kalau tadi sepintas saya tanya kepada pihak yang nangani apa sih yang didapat dari pemeriksaan kali ini, beliau sampaikan betul dengan adanya peristiwa itu Teh Nur mengalami tekanan psikisnya sehingga itu berakibat ke organ tubuh, ada rasa pusing, ada rasa mual seperti itu. Enggak, Senin ya diagnosanya hasilnya sudah keluar, bukan lainnya. Jadi hasilnya udah Senin sudah keluar, kemudian kalau memang ada lanjutan tindakan medis tentu di hari itu juga akan disampaikan. Bang, ini terkait kronologis kaburnya Teh Nur ini seperti apa sih? Kalau cerita dari Teh Nur ke Abang? Oh baik, kalau kenapa ini kabur, Teh Nur ini kabur karena memang pertama dari awal sekitar 15 hari ya Teh ya, ini sudah tidak kerasan kerja di situ karena situasi yang tidak membuat hati tidak nyaman. Sudah izin untuk dipulangkan, tapi pihak yang majikannya tidak memperbolehkan dengan alasan nanti nunggu setelah ada pengganti dari yayasan. Ditunggu tidak ada, dan puncaknya sudah tidak tertahan lagi sampai hampir 2 bulan ya di sana ya, hampir 2 bulan tidak tertahan lagi, akhirnya melarikan diri bukan bermaksud apapun karena ya tadi adanya tekanan psikologi akibat rentetan peristiwa yang terjadi di rumah itu. Bang, dari pihak Erin sendiri mengatakan bahwasanya suaminya Nur lah yang menjadi salah satu faktor Nur kabur karena sebenarnya menurut versi Ibu Erin atau Mbak Erin itu Nur sebenarnya baik-baik aja di sana. Mungkin gimana Pak? Yang disampaikan itu boleh saja, itu versinya Ibu E. Itu kan setiap orang boleh menyampaikan hal-hal baik untuk dirinya. Tapi faktanya seorang suami manapun kalau mendapatkan curhatan dari istrinya, apalagi istrinya jauh dari dirinya dan tinggal di rumah orang lain, tentu akan mengambil sikap bagaimana istrinya ini selamat.
ya, istrinya selamat dalam artian mohon maaf bukan tanda kutip yang negatif banget, tapi dengan adanya kejadian yang disampaikan kepada suaminya tentu itu menjadi perhatian tersendiri. Jadi kalau umpamanya beliau menyampaikan bahwa itu penyebabnya kaburnya itu karena suaminya, juga tidak. Mohon maaf, di rumah saya juga ada orang yang bantu, sudah bertahun-tahun juga nggak ada masalah seperti itu. Bang, mungkin ini dari Mbak Nur sendiri sudah menerima hak dan kewajiban nggak sih, mungkin gaji? Gaji gimana? Kalau untuk yang gaji bulan pertama itu di bulan April sudah dibayarkan, tapi untuk yang bulan Mei yang mestinya diterima di tanggal 3 kemarin sampai hari ini belum dibayarkan. Tapi dari Erin sendiri bilangnya sudah ditransferkan. Kemarin sudah dicek di rekening koran, di buku tabungannya itu belum ada masuk. Harusnya per tanggal berapa? Tanggal 3 biasanya masuk. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 masuk. Jadi belum. Ini belum. Tadi di perjalanan setelah kami melaksanakan sholat Jumat, kami juga ditelepon oleh seseorang ya yang menanyakan nomor rekening dan lain sebagainya. Kami belum bisa berikan nomor rekening karena kondisi tenor sendiri belum stabil. Jadi hari ini sekitar jam 1 nih. Jam 1 ada orang yang telepon ke suaminya, lalu dikasih nomor saya, lalu hubungi saya. Itu Orang yang mengaku dari menghubungi pihak itu mana? dari pihak mana, Bang? Tadi kalau nggak salah asistennya Mas Andre Tolani. Nah ya, gitu. Itu diperintahkan oleh Ibu E untuk segera dibayarkan. Baru tadi dan perlu teman-teman ketahui bahwa kami kemarin telah melayangkan somasi, baik somasi terbuka ataupun tertulis yang saat ini masih dalam perjalanan. Isi somasinya apa itu? Dan tertuju kepada siapa? Ditujukan kepada Ibu E karena beliau yang mempekerjakan sebagai seorang majikan dan beliau adalah sebagai asisten rumah tangga di sana. Tentu beliau yang harus bertanggung jawab atas itu semuanya. Di antaranya harus mengembalikan handphone yang disita sepihak begitu saja, ada KTP juga, ya. Terus kemudian ada dompet yang isinya ada ATM dan satu tas pakaian, belum kerugian yang lain. Itu karena dari peristiwa ini klien kami tenor mengalami trauma ya, dan saya ulangi lagi, tadi kami sudah cek ke psikiater di salah satu rumah sakit dan sementara hasilnya adalah positif akibat dari peristiwa ini. Beliau mengalami tekanan kejiwaan. Sudah berapa lama dipendam mungkin tekanannya, Pak Nur? Itu yang dipendam sudah cukup lama ya. Jadi 15 hari setelah bekerja itu sudah ada pressure yang membuat tenor tidak nyaman dan sudah juga izin pulang, tapi belum diberikan izin dengan alasan, saya ulangi sekali lagi, karena mereka menunggu adanya pembantu baru yang disalurkan oleh jasa penyalur tenaga kerja. Tapi dari Mbak Nur sendiri berharap ketemu sama Mbak Hera nggak sih, Mbak? Kalau ketemu apa mau apa enggak gitu? Apa ada trauma? Untuk saat ini nggak mau ketemu. Nah, kakak sendiri apa sih yang dirasakan, menjadi takut ketemu orang kah, atau mungkin ada apa gitu kalau yang dirasakan? Ya, kalau misalkan tiba-tiba ada rasa was-was sama tidak cemas, nggak tenang. Lalu sampai sini apa yang ingin diperjuangkan oleh Mbak Nur sendiri untuk sampai tahap ini? Saya seperti HP, KTP, baju yang tertinggal, sama ATM, sama dompet pasti. Ya, baju-baju pasti tertinggal. Kalau jika dari pihak Mbak Erin sendiri ingin berdamai gimana? Gimana? Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, karena kan saat ini kita sedang proses hukumnya sedang berjalan ya. Kami melakukan upaya hukum untuk kepentingan klien kami. Kita lihat aja nanti ke depan progresnya seperti apa. Tentu klien kami juga seperti yang disampaikan tadi, bukan orang yang neko-neko lah ya. Niatnya dari kampung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tapi di dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik, dan hal tidak baik ini tidak membuat dirinya menjadi tidak nyaman, dan tentu bisa dipahami kalau beliau saat ini belum berkenan untuk ketemu dengan Ibu E
dengan alasan-alasan tertentu. Bang, tadi kan sudah- tadi abang melayangkan somasi terbuka bang ya. Ya. Tapi kalau dari pihak yang abang tunjukkan tidak ada itikat baik, apakah akan membuat laporan atau bagaimana bang? Tentu kami ya sesuai dengan prosedur kami sebagai seorang penegak hukum ya, sebagai penegak hukum tentu kami akan menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Karena di sini jelas ya perampasan handphone, perampasan KTP, kemudian ada pakaian juga yang masih tertinggal, kemudian ada kata-kata kasar sehingga psikologi beliau terganggu. Jelas ini teman-teman juga sama-sama paham ini duduknya di mana posisi perkara ini, kita sama-sama tahu. Saya tidak mendahului, tapi faktanya yang terjadi adalah seperti itu. Bang sendiri apa yang mau disampaikan ke Bu Erin atau mungkin ke Pak Dewa? Ke Bu Erin mungkin? Bang, statement dari pengacara yang sebelah itu mengatakan kalau menahan identitas seseorang ketika bekerja itu hal yang biasa. Menanggapinya gimana? Aduh, itu kan data pribadi ya. Menahan siapapun yang memberikan pekerjaan itu tidak punya hak untuk menahan identitas, baik berupa ijazah, KTP atau apapun itu. Hubungannya ini kan hubungan kerja. Kalau suka kerja dipekerjakan, kalau nggak suka tinggal diberhentikan dengan cara yang elegan. Tidak harus menahan identitas pribadi. Kebayang nggak kalau sampai terjadi sesuatu, seseorang tidak pegang identitas, apa yang terjadi? Ya, untung masih ada kopi-kopi. Ya, ATM walaupun tidak banyak isinya, tentu itu kan bermanfaat, bisa diambil. Tujuannya pergi dari kampung bekerja, sekali lagi adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dan sekali lagi, saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, bahwa menahan itu adalah hal biasa. Itu tidak ada aturan di dalam hubungan kerja. Kerja dimanapun nggak ada aturannya yang menahan itu sebagai hal biasa. Itu tidak ada itu. Bang, tapi memang yang disampaikan itu adalah penahanan ya Bang. Ya. Jadi kan Abang tadi kan membahasakannya perampasan gitu ya. Perampasan KTP, HP gitu kan. Memang alasannya apa sih perampasan itu? Kalau untuk handphone berdasarkan keterangan tenor itu supaya tidak bisa komunikasi dengan keluarga, takut apa yang terjadi di dalam itu tembus keluar ya. Dengan handphone kan kita bisa komunikasi kemanapun kan, bisa kemanapun kita komunikasi, sehingga ada ketakutan. Seseorang yang ada takut tentu ada sesuatu yang disimpan. Artinya setelah peristiwa itu terjadi. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa KTP ini rupanya yang kerja di sana semuanya KTP-nya itu dirampas, ditahan, yaitu awalnya oleh security. Baru setelah ada peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh asisten sebelumnya, punya tenor pun ditahan dengan alasan ini untuk bahan laporan ke kantor polisi. Termasuk suaminya pun yang datang ke sana kemarin diancam-ancam, kamu akan dilaporkan ke polisi, tidak akan kamu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat klien saya menjadi tertekan karena Bang, walaupun dengan alasan ini, dengan alasan untuk sebagai jaminan seperti itu tidak dibenarkan Bang? aturan di ketenagakerjaan tidak ada itu untuk sebagai jaminan dan sebagainya. Hubungan kerja adalah hubungan kerja itu. Bos itu punya lowongan pekerjaan, yang mencari pekerjaan untuk pekerjaan. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok ya nggak usah. Cukup dengan kalau yang di formal tentu dengan perjanjian. Tapi kalau di rumah tangga nggak perlu itu. Yang jalan adalah hati. Kalau nggak percaya dengan seseorang, ngapain mesti rekrut orang? Seperti itu. Kalau teror sih secara ini enggak ya. Sekarang ini ya tidak ada. Tapi kalau pas masih di rumah itu bukan teror atau apa. Hanya memang ada bahasa-bahasa yang tidak etis gitu loh. Kalau lagi marah itu bahasa-bahasa ada 1-2 keluar yang tidak pantas untuk disebutkan sebagai seorang majikan. Mungkin contohnya aja, tenor. Contohnya biar teteh sendiri yang ngomongnya, takut saya nanti salah. Kencang teh. Kalimat apa yang sering dilontarkan Mbak Erin kalau lagi di rumah? Ke kamera teh. Pesan ke kamera tuh. Tolol dan Miko.
Itu sering. Jadi itu sering banget saat kalau lagi bayarin lagi Iya, Marah-marah. kalau lagi marah kalau ngasih tahu kalau misalkan yang lain lagi dimarahin, yang lain juga masih kalau kena marah jadi mulai. Dan lu berapa lama di sana? 2 bulan. Baru masuk 2 bulan. Kalau kekerasan fisik Enggak, saya lagi dapat. Verbal aja ya. Tapi haknya udah dapat semua Mak Tenur? belum. Belum juga. Kalau dari kata-kata Mbak Merin kemarin, kan datang baik-baik, pulangnya harus baik-baik. Gimana komentarnya? Kan saya udah sebelumnya bilang mau secara baik-baik, cuma kan karena HP selalu ditahan, ingin menghubungi orang tua, keluarga, jadi saya nggak bisa kalau karena kan dengar orang tua sakit juga, katanya darah langsung puskesmas, jadi saya nggak bisa tahan karena bicara ada Itu gajinya berapa yang terakhir? 2,5 Ya 500. Ya. Oke. Nanti kesini lagi sama. Insya Allah nanti sesuai dengan jadwal yang akan di hari Selasa jam 13 sudah mulai memberikan keterangan. Oh kalau kami tidak ke sana, tidak ada upaya ke DPR ya, karena memang tinggal nanti ditunggu seperti apa respon dari Ibu E. Kalau memang responnya bagus ya mungkin bisa akan segera selesai. Tapi kalau responnya tidak oke dan merugikan klien kami, tidak menutup kemungkinan itu juga akan nyampe ke sana. Oh saya malah tidak tahu laporannya dipindah ke sana. Nah karena ini kan kapasitas beliau sebagai saksi, bukan sebagai pelapor.